Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat dimanapun berada, subhanallah, ada satu istilah yang sering kita dengar, yaitu syukur. Sebetulnya syukur ini adalah satu perkataan yang 100% diambil dari bahasa Arab juga, yaitu syakara yashkuru syukran. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa kita, yang namanya syukur ini secara bahasa artinya adalah berterima kasih. Artinya adalah berterima kasih. Maka ketika kita diberikan pertolongan oleh seseorang, kita berterima kasih kepadanya. Kita ucapkan syukran katsiran, terima kasih banyak. Tapi yang kita inginkan di sini adalah apa yang dimaksud dengan kata syukur menurut istilah atau menurut terminologi. Syukur adalah, sebetulnya syukur itu adalah ungkapan dari lubuk hati yang dalam dan pengakuan dari lubuk hati yang dalam atas segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan. Yang mana ungkapan itu dengan kita, hati kita menerimanya penuh dengan ridho dan puas atas segala nikmat yang Allah berikan tersebut. Kemudian lidah kita minimal selalu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan tersebut. Yang paling penting dalam bersyukur, tidak cukup hanya hati menerima penuh dengan ridho dan puas segala nikmat tersebut. Tidak cukup hanya sekedar lidah mengucapkan alhamdulillah, tapi yang paling penting nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita betul-betul kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang betul-betul tidak keluar dari aturan syariat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang banyak syukurnya, sehingga subhanallah, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita menjadi hambanya yang banyak syukur adalah Allahumma ja'alni syakura, ya Allah jadikan aku ini hambamu yang banyak syukurnya, waj'alni sabura, dan jadikan aku ini hambamu yang banyak sabarnya, bahkan waj'alni fi aini saghiran wa fi ayunin nasi kabira, dan jadikan aku ini manusia yang di mataku sendiri diriku ini kecil, padahal di mata orang banyak kita adalah orang besar. Subhanallah. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Saba, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jangan sampai apa yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl. Kata Allah, wa daraballahu masalan qaryatan kanas aminatan mutmainnah, dan Allah memberikan satu percontohan satu negeri yang tadinya aman tentram, bahkan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Penduduk yang hidup di negeri tersebut mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah. Tapi apa yang terjadi? Fakafarat bi an'umillah. Banyak hamba-hamba Allah yang ada di negeri tersebut tidak mensyukuri nikmat Allah. Dia kufuri nikmat Allah. Hatinya tidak menerima penuh dengan ridho dan puas nikmat yang sudah banyak itu. Di lidahnya makan selalu galau dan selalu mengeluh. Dan nikmat itu digunakan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dia kufuri nikmat itu. Tapi apa yang terjadi, kata Allah? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Akhirnya negara yang tadinya aman, tentram, bahkan mudah betul rakyat atau masyarakat yang hidup di negeri tersebut mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah dari segala tempat. Tapi karena mereka banyak tidak bersyukur, akhirnya Allah timpakan berbagai macam bencana dan musibah, kelaparan dan ketakutan yang mencekam akibat perbuatan mereka sendiri. Subhanallah, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Apa itu nikmat? Nikmat adalah dalam satu kitab yang ditulis oleh Profesor Quraish Shihab misalnya, pengertian nikmat dalam kitabnya Wawasan Al-Quran adalah nikmat adalah kelebihan yang Allah berikan dari modal pertama ketika kita lahir. Contoh misalnya, ketika kita lahir diberikan oleh Allah otak. Tapi otak kita waktu itu masih sederhana, paling bisa menginstruksikan agar kita menangis ketika kita haus, lapar, atau mungkin ketika pipis waktu itu. Tapi dengan perjalanan waktu, kita berinteraksi dengan banyak manusia. Kita sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, bahkan sampai S3 misalnya. Subhanallah, banyak sekali informasi yang masuk ke otak kita, dan otak kita mampu menampung informasi-informasi dan segala ilmu apapun yang masuk ke dalam otak kita. Ketika lahir,
otak kita sederhana, tidak mampu untuk melakukan hal itu, tapi dengan perjalanan waktu, kita dewasa, kita berinteraksi dengan orang banyak, kita belajar, kita kuliah, otak kita akhirnya banyak memori-memori, ilmu, pengetahuan, informasi yang ada pada otak kita. Maka kemampuan otak untuk menerima dan menampung berbagai macam informasi itu, salah satu ini bentuk yang namanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang yang bersyukur atas nikmat kecerdasan, kepandaian, ilmu yang Allah berikan, betul-betul ilmu itu diterima dengan hati yang puas, dengan hati yang betul-betul ikhlas. Dan dia selalu mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, dan semaksimal mungkin ilmunya digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, sehingga janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa kata Allah? Jika engkau pandai mensyukuri nikmat yang aku berikan, pasti nikmat-nikmat itu akan aku tambahkan lagi lebih banyak, kata Allah. Tapi wala in kafartum, jika engkau kufur, ingat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Dan dalam Ibrahim ayat 34 Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Sampai kapanpun kau kalau mau menghitung betapa banyaknya dan bernilainya nikmat yang Allah berikan, kau selamanya tidak akan pernah untuk mampu menghitung nikmat tersebut. Salah satunya misalnya contoh nikmat oksigen. Ya Allah, kalau kita pergi ke rumah sakit, banyak orang yang ingin bernapas harus pakai alat bantu, pakai oksigen. Berapa biaya oksigennya satu hari? Belum lagi biaya obat, belum lagi dokter, belum lagi biaya kamar, belum lagi bagaimana capeknya keluarga dalam merawat kita dan dalam menjaga kita ketika dirawat rumah sakit. Berapa yang kita mampu bayar? Oksigen 24 jam diberikan oleh Allah dengan gratis. Nah, mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, sehingga nikmatnya selalu ditambahkan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang juga banyak sabarnya, dan tidak sombong dan menganggap diri kita kecil, padahal orang lain betul-betul kita di pandangan mereka adalah orang besar, karena mereka banyak mendapatkan manfaat dan kebaikan dari apa yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.